Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Sabtu, 29 Juni 2024, Hari Raya Santo Petrus dan Santo Paulus, Rasul. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 12, ayat 1 sampai dengan 11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. Masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah, ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus, dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus dan membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius, bab 4, ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 17 sampai dengan 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya. Bukan hanya kepadaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberitakan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaannya di surga. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Sekali peristiwa, Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya,
Kata orang, "Siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada lain mengatakan Elia, dan ada yang lain lagi mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut kamu, siapakah aku ini?" Jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apapun yang kau ikat di bumi akan terikat di surga, dan apapun yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Rasul Petrus dan Paulus dikenal sebagai Saka guru gereja. Dua pribadi ini sangat bertolak belakang. Petrus adalah nelayan sederhana, sedangkan Paulus adalah seorang Farisi terkemuka. Dalam kisah para rasul dan surat-surat Paulus juga ditampilkan bahwa ada kalanya mereka berbeda pendapat. Meskipun demikian, keduanya menampilkan unsur-unsur dasar dalam pembangunan jemaat, yaitu komunitas dan misi. Baik Petrus maupun Paulus menggarisbawahi pentingnya komunitas yang sehat, penuh persaudaraan dan kepedulian. Hanya dengan demikian, pembangunan tubuh Kristus dapat berjalan. Baik Petrus maupun Paulus juga menegaskan pentingnya bermisi, pergi mewartakan kepada segala bangsa mengenai pribadi Yesus, Sang Juru Selamat dunia. Keduanya juga memulai perutusan mereka dengan cara masing-masing. Petrus mengikuti Yesus, Sang Guru, selama tahun-tahun karyanya. Sementara Paulus berjumpa dengan Yesus dalam perjalanan ketika ia justru sedang bersiap-siap menumpas dan menganiaya para pengikut Yesus. Meskipun demikian, titik berangkat mereka sama, yaitu perjumpaan pribadi dengan Yesus. Perjumpaan kedua rasul tersebut dengan Yesus tidak mulus. Petrus berulang kali ditegur dan bahkan pernah mengkhianati Yesus. Sementara itu Paulus harus mengalami kebutaan terlebih dahulu supaya memahami apa yang sebenarnya dikehendaki Yesus bagi dirinya. Pengalaman personal dengan Yesus mengubah hidup mereka dan menjadikan mereka tokoh besar yang membentuk dunia sampai sekarang. Perlu diingat, pengalaman mereka tidak berjalan mulus-mulus saja. Untuk memahami kehendak Allah, mereka berdua harus mengalami berbagai macam tantangan, godaan, dan penderitaan. Selain itu, mereka memerlukan waktu panjang untuk belajar mengenal siapa Dia yang mereka abdi. Kadang-kadang apa yang kita ketahui ternyata keliru dan perlu diperbaharui. Marilah kita berdoa. Ya Yesus, semoga kami tidak cepat puas diri dengan apa yang kami tahu, tetapi berani untuk terus belajar dan memperbaharui pengenalan kami akan Dikau. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini.
Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.